silakan. Kita sambung dulu dengan Pak Rahmat Handoyo, SPIMM, anggota Komisi 9 DPR RI. Baik, Pak Rahmat, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, Mbak Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam tangguh ya, Pak ya? Ya, terus semangat kita ya, jaga protokol kesehatan. Bapak, terima kasih. Ini minta izin waktunya ngobrol dengan kami di Suara Surabaya dan saya Restu di sini, Pak Rahmat. Oh, Mbak Restu ya? Oke. Ya, oke. Bapak, kami ingin langsung Pak respon dari kawan-kawan Dewan sendiri tentang polemik JHT, Pak. Ya, gini Mbak Restu, saya kira ini suatu yang semua kita pahami ya, bahwa hiruk pikuk 2 hari ini terhadap Permen nomor 2 2002, Permen terkait dengan prasyarat pembayaran JHT, saya kira semuanya ada alasannya, bahwa proses penyusunan Permen itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba datang. Pasti melalui satu rangkaian diskusi, rangkaian telaah, bahkan juga masukan dari para ahli ya. Nah, toh pada akhirnya setelah terjadi terwujud ketentuan permen ini diundangkan, ada pro dan kontra, saya kira kita pahami. Semua kita pahami ya. Yang pertama tentu dari pemerintah. Pemerintah tidak salah. Kenapa sih tidak salah? Pemerintah menjalankan amanah Undang-Undang 40/2004 bahwa JHT itu ketentuannya adalah dibayarkan kemudian pada saat usia pensiun. Dalam PP 46/2014 disebutkan bahwa JHT dibayarkan usia pensiun 56 tahun. Nah, kemudian turunlah namanya, salah satunya adalah Permen nomor 2 2002 itu ya. Saya kira tujuannya baik, karena pemerintah dan berdasarkan amanah undang-undang itu bagaimana agar di saat para pekerja usia pensiun itu di hari tua itu sudah tidak bisa bekerja lagi, apapun sudah berhenti bekerja, ada tabungan yang nilai investasinya semakin tinggi, yang tinggi, kemudian memberikan perlindungan di saat pensiun, mendapatkan modal kerja atau uang yang dibawa setelah mereka tabung sekian lama. Saya kira bagus, saya kira niatnya sangat baik. Namun menjadi pertanyaan dan menjadi masalah ketika saudara kita yang sebelum umur 56 itu di PHK. Umur sebelum 56 sudah mengundurkan diri. Sedangkan gajinya mereka pun juga masih UMR, bahkan adanya yang menjadi kepesertaan di bawah UMR. Nah, ini menjadi kesulitan. Kenapa? Mereka yang sudah di PHK pun untuk makan besok pun masih berpikir 2 kali. Sedangkan JHT adalah menjadi salah satu harapan untuk melanjutkan menyambung hidup. Nah, saya kira ini wajar ya, bisa dipahami, dan saya kira juga dimengerti suasana batin masyarakat ini. Saya setuju kegundahan dan kekecewaan dan ketidaksetujuan itu. Kenapa ya? Memang uang mereka, uang rakyat dalam hal ini pekerja. Ketika mereka sangat membutuhkan, mereka berkeinginan untuk mencairkan. Meskipun di dalam aturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pengambilan itu pada saat usia pensiun. Namun demikian saya juga dapat informasi, pemerintah juga tidak sebatas masalah ini dikeluarkan saja, mereka juga mencarikan alternatif. Ketika mereka terjadi pemutusan hubungan kerja, akan ada namanya program perlindungan kehilangan pekerjaan. Jadi saya kira suatu hal yang positif. Nah, saya kira sekarang ini kan sudah menjadi kontra. Saya berharap agar pemerintah mengundang para pekerja, para asosiasi untuk duduk bersama, mencarikan solusi jalan tengah yang terbaik seperti apa. Karena semuanya baik, semua berkeinginan, pemerintah berkeinginan untuk mensejahterakan anggota dengan usia 56 tahun dengan harapan nilai yang ditabung itu semakin tinggi, tetapi ketika para pekerja yang diputus itu sudah tidak ada dana cadangan lagi untuk menyambung hidup, maka JHT menjadi salah satu harapan menyambung hidup meskipun belum usia 56 tahun. Nah, saya kira sekali lagi saya menyarankan ya untuk duduk bersama dengan kepala dingin, dengan berpikir positif,
Saya percaya di informasi di luar sana begitu liarnya Mbak ya, bahwa keputusan menteri ini akan seolah-olah pemerintah sudah tidak punya dana lagi untuk membayar. Bahwa di luar sana juga bahwa BPJS yang mengelola dananya pekerja sudah seolah-olah bangkrut, tidak mengelola dengan baik. Itu salah semuanya. Jadi sekarang saya berpikir mengajak kepada semua pihak untuk berpikir sejuk, berpikir dingin, ya jalan tengah lah. Apakah ada masa transisi? Yang kedua, apakah diberikan kebebasan? Kalau ada pekerja yang berkeinginan diambil 56 tahun, silakan. Tapi kalau ada yang berkeinginan untuk mengambil sebelum 5 tahun, ya silakan. Itu menjadi salah satu jalan tengah. Begitu, Mbak. Pak, kalau nanti ada duduk bersama, kira-kira Dewan akan bersikap seperti apa Pak di sini Pak? Ya, saya kira nanti akan kita undang ya, kita minta masukan dari para pekerja, kemudian juga kita minta masukan kepada pemerintah. Jalan tengahnya seperti apa? Kalau ngotot-ngototan kan juga, kan semuanya betul semua. Pemerintah tidak salah loh ya. Pemerintah berdasarkan amanah undang-undang bahwa JHT diambil pada saat usia pensiun. Nah, usia pensiun di dalam PP itu 56 tahun. Tapi kita juga harus pahami suasana batin di saat pandemi ini, saudara kita yang di PHK, yang sudah tidak bekerja, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan menyambung hidup baru. Makanya salah satu adalah JHT yang bisa dikeluarkan. Nah, saya kira ini perlu dialog, perlu diskusi. Saya yakin kalau kita berpikir sejuk, berpikir positif, berpikir baik, pasti ada jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Begitu, Mbak Restu. Ya, baik. Pak Rahman, ini kan kalau dilihat dari pemerintah sendiri, alasan yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah yang pertama karena mencegah adanya double claim, karena pemerintah lagi meluncing program yang namanya JKP tadi ya Pak ya. Jadi JKP muncul, jangan sampai ada double claim. Takutnya sudah dapat JKP lalu JHT muncul, sehingga ada dua klaim dan itu berat. Dan kemudian karena pengennya kalau sudah pensiun masih punya dana begitu. Nah, pemerintah tidak mengungkap adanya amanah dari undang-undang yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Ya, begini, kalau double claim kok tidak ya rasanya ya. Karena kan double claim itu kan uangnya pekerja. Nah, mereka membayar sekian persen, kemudian pemberi kerja juga memberi bayar kepada BPJS. Jadi double claim itu uang-uang mereka kok. Tetapi kalau nanti jaminan kehilangan pekerjaan itu akan di-launching, ya enggak apa-apa. Saya kira semuanya akan kita baik. Cuman porsinya beda. Kalau jaminan hari tua itu untuk hari tua, usia pensiun, tetapi ketika jaminan kehilangan pekerjaan itu setiap saat kehilangan pekerjaan mereka dapat uang gitu loh. Nah, memang ini begini, informasi-informasi yang positif itu belum tersampaikan kepada semua pihak. Semua pekerja belum mengetahui semuanya. Bahwa nanti begitu PHK tidak ada dapat dari pemerintah dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sebenarnya informasi-informasi ini perlu kita sampaikan. Bukan berarti yang penting kita mendudukkan persoalan dan apa sih manfaatnya jaminan hari tua itu, kemudian ketika harus diambil pada 56 tahun, pemerintah memberikan alternatif. Nah, alternatif kemudian manfaatnya bahwa pemerintah menjalankan ini karena amanah rakyat. 2004 itu, Undang-Undang SJSN itu bahwa JHT itu dikeluarkan di saat usia pensiun. Usia pensiun dikeluarkan pada umur 56 dalam PP 46 loh. Jadi tidak ada yang salah ini. Jadi sebenarnya itu juga Pak dengan elemen buruh yang menyebutkan juga ada PP nomor 60 tahun 2015 ya Pak. Dan itu akan digugat Pak dengan PP itu. Ya, begini, kalau memang teman-teman buruh tidak menyetujui terhadap JHT itu diambil pada saat usia pensiun, tentu Undang-Undang Nomor 40 itu direview dulu di MK. Bahwa artinya undang-undang kan tegas bahwa undang-undang itu disampaikan bahwa usia baru diambil pada usia 46 tahun, usia pensiun. Kemudian dalam PP itu diturunkannya adalah usia pensiun umur 56 tahun. Jadi pemerintah tidak salah sekali. Pemerintah benar karena hanya menjalankan perintah dari undang-undang dan PP. Ibu Menteri itu menjalankan itu, dua hal itu. Payungnya undang-undang 2004 sama 46. Tapi beginilah sekali lagi, suasana batin dari para pekerja itu harus kita hormati.
suasana yang di saat PHK sebelum usia 56 tahun itu yang sudah tidak punya untuk menyambung hidup ya harus kita hormati. Makanya kita duduk bersama. Pada akhirnya kan kita juga baru masyarakat dan para pekerja baru tahu ternyata ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya ini harus disosialisasikan kepada pekerja. Jadi nanti siapapun pekerja yang akan kehilangan pekerjaan setelah mengikuti BPJS Tenaga Kerja akan dapat dana kompensasi bahwa Anda diberhentikan bekerja, Anda dapat uang cash, kemudian uang pelatihan, kemudian ada informasi pelatihan dan informasi tentang sumber-sumber pekerjaan yang baru gitu loh. Jadi informasi-informasi ini terputus, belum dapat disampaikan kepada semua pihak, sehingga yang tahu itu bahwa seolah-olah nanti akan hilang setelah umur 56 tahun, kemudian BPJS bangkrut, kemudian pemerintah tidak punya dana. Itu kan informasi yang sesat, nggak benar semua itu. Jadi harus kita sampaikan. Ya, sebentar saya potong, mohon maaf Pak Rahman, karena perbincangan kami tadi itu tampaknya kompleks ya Pak, termasuk soal JKN, bahkan besaran JKN ya Pak. Ya. Saya minta izin bedah sedikit-sedikit ya Pak ya. Monggo. Jadi untuk JKN sendiri, tadi itu 6 bulan dana yang akan diberikan kepada pekerja ya Pak ya, yang kehilangan pekerjaannya. Jadi itu selama 3 bulan yang pertama mendapatkan 45% dari upah. Ya. Katakan ambil contoh 5 juta Pak. Betul. Padahal di luar sana di bawah itu banyak. Jadi itu nilainya sekitar 2,3 juta Pak. 3 kali berarti besarannya sekitar 6-7 juta. Kemudian pada 3 bulan berikutnya 25%, angkanya ada di 1.250.000 kali 3 kurang lebih 4,5 juta. Ya. Jadi dalam waktu 6 bulan itu pemerintah memberikan bantuan sekitar 11 juta. Tapi Pak, belum berhenti di situ. Masih ada syarat ya Pak ya. Mereka yang akan mendapatkan JKN, mereka harus tercover banyak hal. Di antaranya adalah BPJS Kesehatan. Nah, di sini Pak, pada faktanya ribuan pekerja kita masih belum semuanya tercover dengan BPJS Kesehatan. Artinya mereka belum memenuhi syarat untuk mendapatkan JKN. Suasana hati kita agak nggak bagus Pak dengan begini. Ya, betul. Jadi saya memahami sebenarnya gini Mbak Restu, apa yang dibacakan itu kan belum jalan juga kan. Jaminan kehilangan kerja kan baru mau jalan kan. Sedangkan iya baru mau jalan kan. Sedangkan JHT itu juga mau diberlakukan setelah 3 bulan ke depan kan. Jadi memang ini kita penuhi dengan pengkayaan, dengan diskusi-diskusi. Intinya begini, apapun yang disampaikan oleh Mbak Restu tadi itu adalah para peserta yang menjadi peserta. Yang tidak menjadi peserta ya tidak bisa Mbak. Jadi kalau seandainya pekerja yang tidak menjadi peserta kepada BPJS Tenaga juga tidak ada dananya JHT, apalagi berpikir untuk kehilangan pekerjaan. Jadi kalau saya bekerja tidak menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, ya tidak mungkin punya dana JHT, juga tidak akan mungkin berharap jaminan kehilangan pekerjaan. Tentu prasyarat-prasyarat itu harus dipenuhi karena itu prosedural normatif yang harus dipenuhi. Jadi artinya bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bahwa normatifnya prasyarat utama adalah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Setahu saya yang menjadi prasyarat BPJS Tenaga Kerja itu sudah otomatis menjadi membayar BPJS Tenaga Kesehatan. Mohon maaf kalau salah saya dikoreksi. Tapi yang jelas di sini adalah yang peserta BPJS Tenaga Kerja. Kalau temuan dari teman-teman elemen buruh tadi tidak semuanya Pak. Mungkin mereka tercover BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum ke BPJS Kesehatan Pak. Ya, ini menjadi catatan kita ya, bahwa memang saya seperti Pak, ada note begitu ya Pak ya. Betul. Termasuk mereka yang resign. Karena kan kalau nilainya tadi Pak, nun sewu Pak, nggak make sense gitu Pak. Apa yang diberikan oleh pemerintah dengan harapan. Karena ada sebagian orang yang karena keterbatasan pekerjaan akhirnya mereka harus resign. Tapi mereka harus menunggu pada masa usia 56 tahun. Ya. Sekali gitu Pak ya. Betul. Jadi gini, saya intinya sepaham, saya memahami batin dari teman-teman saudara saya yang bekerja. Jadi saya kira jalan tengahnya adalah kita duduk bersama, cari bersama apakah ada masa transisi. Setahun atau berapa. Yang kedua, alternatif kedua kalau transisi tidak ada,
ya diberikan kebebasan lah, berikan keluasan lah bagi pekerja yang berkeinginan untuk menabung, dititipkan investasi di BPJS Tenaga silakan. Itu sesuai amanah undang-undang nomor SDSN 2004. Tetapi kalau saudara kita yang benar-benar sangat membutuhkan terhadap dana JKT itu, ya silakan diambil. Jadi ada jalan tengahnya, tetapi itu perlu duduk bersama. Yang paling tidak ada duduk bersama dan ada jalan tengahnya dan ada masa transisinya. Ya namanya nggak punya uang, saudara kita pekerja kalau tidak ada harapannya hanya JKT, gimana lagi, Mbak? Iya betul. Nah itulah, saya mendorong itu memang saya ada jalan tengahnya, diberi kebebasan, lanjut monggo, diambil monggo, begitu. Pak, kalau bisa tolong dong Pak Rahmat kasih suara begitu ya Pak. Masih ada opsi ya Pak ya. Ya, kalau saya karena ini dari awal saya sudah berulang kali dimintai komentar di media, televisi, di radio termasuk di sini, di media online, media cetak saya sampaikan. Yang penting adalah semua kita berpikir positif, jangan berpikir negatif yang terlalu. Karena di luar sana mengatakan pemerintah Bukono begini belum tentu juga. Karena itu pemerintah berdasarkan amanah undang-undang, perintah rakyat. Undang-undang kan rakyat dan pemerintah yang membuat. Yang kedua adalah sekarang ini bagaimana kita cari solusi jalan tengah. Yang lanjut silakan, yang berhenti ya monggo. Itu kita terus kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Yang penting duduk dulu dong, duduk bersama dulu. Jangan berteriak-teriak kemudian tidak melakukan satu dialog dengan pemerintah. Itu yang lucu gitu. Kalau gitu Komisi 9 siap untuk mengajak untuk hearing bersama ya Pak. Udah otomatis, itu udah menjadi kewajiban kami sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawasan agar semuanya happy demi masyarakat dan demi pekerja umumnya dan khususnya begitu. Pak Rahmat dari Jawa Timur. Terima kasih banyak wawancaranya Pak Rahmat. Makasih banyak Mbak Restu, salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, semangat selalu, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam.